Salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayolah ikhwah azani wa azakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, Babuz ziyarah. Bab tentang ziarah. Ziarah maksudnya berkunjung kepada saudara seiman. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Utsman qal haddatsana Abdullah bin al-Mubarak qal akhbarana Hammad bin Salamah an Abi Sinan Asy-Syami an Utsman bin Abi Saudah an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal idza 'ada rajul akhahu aw zarahu qala Allahu lahu tibta wa qaba mamsyak wa tabawwa'ta manzilan fil jannah. Telah menceritakan pada kami Abdullah Utsman, ia berkata telah menceritakan pada kami Abdullah bin Al-Mubarak, ia berkata telah mengabarkan kepada kami Hammad bin Salamah dari Abu Sinan Asy-Syami dari Utsman bin Abi Saudah dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jika seseorang menjenguk saudaranya atau mengunjunginya, maka Allah berkata kepadanya, baiklah engkau, baiklah perjalananmu, baiklah engkau dan baiklah perjalananmu, dan engkau telah menyiapkan tempat tinggal di surga. Nah, ini hadisnya ya ikhwah dari Abu Hurairah. Di sini Abu Hurairah mengabarkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi pernah bersabda, jika seseorang menjenguk saudaranya atau mengunjunginya. Di sini Nabi menggunakan kata ada kalau diterjemahkan menjenguk, maksudnya menjenguk orang sakit. Sedangkan yang berikutnya, jika seorang menjenguk saudaranya atau mengunjunginya, ziarah, nah gitu. Kalau ziarah ini identiknya mengunjungi seorang yang lagi sehat. Kalau masih sakit, diterjemahkan bahasa Indonesia apa? Menjenguk. Jadi kalau seorang mengunjungi saudaranya baik dalam keadaan sakit maupun sehat, perhatikan sini, jika seorang menjenguk saudaranya baik dalam keadaan sakit maupun sehat, maka Allah akan berkata kepadanya, berfirman kepadanya, engkau baik dan baik perjalananmu, dan engkau sudah menyiapkan tempat tinggal di surga. Ya, keutamaan orang yang mengunjungi saudaranya seiman, bukan saudara sesuku, bukan iman. Akhahu di sini saudaranya saudara seiman. Artinya, kalau seorang menjenguk saudaranya seiman yang sakit atau mengunjungi dalam keadaan sehat, ziarah istilahnya, maka dia mendapatkan keutamaan, yakni Allah akan berkata kepadanya, engkau baik dan baik perjalananmu, dan engkau sudah menyiapkan tempat tinggal di surga. Ini padahal yang dijenguknya, yang ditengoknya, yang diziarahinya, dikunjunginya saudara seiman, apalagi kalau sudah seiman, sesuku, masih kerabat atau keluarga, tentu pahalanya lebih besar. Ya ini makna hadis ini. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran diantaranya, pertama, keutamaan berkunjung, mengunjungi saudara seiman. Keutamaan mengunjungi saudara seiman baik dalam keadaan sakit maupun sehat, ya, karena Allah akan menyediakan untuknya tempat di surga. Maka bapak-bapak, termasuk amalan yang ringan tapi paling besar di antara ini, menjenguk saudara seiman dalam keadaan sehat maupun sakit. Makanya kebiasaan Abdullah bin Umar, dia kadang mengunjungi seorang tiba-tiba, sehingga orang bingung, kenapa kok mengunjungi orang ini? Ya, karena Nabi beliau menyebutkan hadis yang serupa dengan ini. Artinya beliau menyebutkan keutamaan mengunjungi saudara seiman, orang-orang yang baik, orang-orang soleh. Jadi itu ada keutamaan tersendiri, karena ketika kita mengunjunginya nggak ada niat apa? Mencari ini,
nggak ada tujuan dunia, semata-mata karena dia saudara saya seiman, saya ingin menyambung hubungan dengan dia. Nah, itu balasannya apa? Tempat tinggal di surga. Nah, ini sekali lagi saudara seiman, seislam. Apalagi kalau masih satu suku, masih kerabat, masih keluarga. Ini pahalanya lebih besar lagi. Lalu faedah kedua, faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat kalam, berkata. Sebagaimana Allah katakan di sini, kata Nabi, jika seorang menjenguk saudaranya atau mengunjunginya, maka Allah akan berkata kepadanya. Berkata. Nah, perkataan di sini perkataan yang hakiki, nyata, bukan majaz. Ini menunjukkan Allah punya sifat berkata. Maka ini bantahan untuk sekte Mu'tazilah yang menolak sifat berkata bagi Allah. Dan hadis ini juga membantah sekte Asy'ariyah yang menolak sifat perkataan yang hakiki bagi Allah. Karena kata mereka sifat berkata itu ada dua, ada kalam hakiki sama kalam nafsi. Perkataan yang sesungguhnya dengan huruf dan suara, dan perkataan batin. Jadi kata Asy'ariyah, Allah berkata ya memang punya sifat berkata, tapi berkata batin. Perkataan batin, perkataan yang tidak ada huruf dan suara. Terus bagaimana Jibril bisa menurunkan Al-Quran? Jibril memahami apa yang ada pada diri Allah lalu disampaikan kepada Muhammad. Jadi Jibril tidak mendengar. Nah, ini tentu saja keyakinan batil ya. Karena banyak ayat Al-Quran, hadis Nabi yang menunjukkan Allah berkata dan suaranya didengar oleh Jibril. Bahkan ketika Isra Mi'raj, Nabi bercakap dengan Allah dan Nabi dengar tidak? Perkataan Allah dengar ya. Maka ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan Allah memiliki sifat kalam, berkata, dan perkataan Allah ini hakiki, nyata, bukan majaz. Maka dengan ini kita bisa mengetahui akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang sifat kalam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.